porang ini kan dari alam ya, sebenarnya porang ini kan hama zaman dulu ya. Hama Ya zaman gulma gulma petani gulma petani. Mending memilih bibit umbi atau katak? Kalau pemula ya Mas ya, kalau Pemula. saya kan pemula juga Mas ya. Ya. Kalau pemula itu mendingan kalau Assalamualaikum, salam silaturahmi. Ketemu lagi di channel Tani Silaturahmi. Hari ini saya bersama dengan petani ini ya. Petani sekaligus penyedia bibit, Mas Adi ya, Mas Adi ya. Ya, Mas Adi aslinya Purworejo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang porang. Karena beliau telah menanam, jadi kita tidak ada salahnya mencari informasi ya, belajar dari Mas Adi ini. Mas Adi ini expert sekali di bidang perporangan. Dia memilih bibit ya, bisa memilih bibit karena dia juga jual beli bibit sekaligus dia menanam. Jadi paham sekali ya tentang porang ini. Ya, Mas Adi, selamat siang Mas Adi. selamat siang Mas. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang porang ya. Mas Adi nanti bisa menceritakan pengalaman Mas Adi tentang menanam porang, baik dari pemilihan bibit, terus penanaman, pengolahan lahan sampai perawatannya. Kalau menurut Mas Adi gimana untuk memilih bibit biar teman-teman Tani Silaturahmi, sahabat Tani Silaturahmi paham? Mereka juga nanti akan jadi semangat kalau menanam porang. Biar keberhasilannya dalam menanam porang itu bisa maksimal. Gimana Mas Adi? Oke Mas, kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kalau masalah bibit itu saya ya katak ya bagus, ya umbi ya bagus. Ya, yang penting katak asli katak Durman, terus umbi juga umbi tua. Yang penting kan untuk tanam, untuk pilih bibit ya Mas ya. Saya pribadi itu milih yang bibit benar-benar bibit kualitas bagus lah Mas. Yang asli katak yang Durman. Untuk bibit umbi ya umbi yang benar-benar udah tua, udah Durman gitu Mas. Coba kira-kira yang umbi Durman itu udah tua seperti apa Mas? Umbi tua udah Durman ya seperti ini Mas, kira-kira Mas. Ini ya? Ya, ini udah Durman, asli Durman ini Mas. Bukan tua kepaksa, bukan sabutan Mas, ini asli Durman. Ciri-cirinya Mas kalau yang Ciri-ciri seperti itu? Durman ya Mas ya. Durman ini umbi keras Mas. Umbinya keras. Keras. Terus kalau udah Durman itu agak-agak semu hitam itu loh Mas. Bukan Oh. hitam kepanasan ya Mas ya. Iya. Tapi benar-benar hitam tua loh Mas. Bener-bener hitam tua ya. Terus akarnya mudah mengering kayak gini Mas. Akarnya agak kasar umbinya Mas. agak Bukan kasar. kasar. Akarnya ini rontok di Rontok di tanah ini Mas. rontok di tanah Iya, gitu ya. Bukan terus keringnya dijemur bukan Mas. Seperti ini itu asli Durman ini Mas. Asli Durman ya. Kalau- Mulus gitu ya. Oke, Kalau yang enggak Durman Mas? Kalau nggak Durman ya Coba ya kita belajar dari Mas Adi ya, teman-teman sahabat Tani Silaturahmi. Kalau belajar porang tuh kepada siapapun, baik petani, penjual bibit maupun pengepul bibit. Ini nih, kurang tua ini Mas. ini Nah, tua. ini belum tua ini. Oh belum tua. Ini yang tua enggak ini. Durman itu Mas. Nggak Durman ini Mas. Jadi tuanya tua kepaksa, rawan busuk Mas. Rawan busuk. Iya, kalau benar-benar Durman ini disimpannya di karung pun nggak bakalan busuk Mas. Oh gitu. Jadi, kalau umbi muda ya sejak simpan di kayak gini aja masih tetap busuk, Harus busuk. masih gambus. Iya. Oh gitu. Kalau ini tadi porang yang tua, umbi, ini umbi. umbi. Ya. Kalau yang enggak tua, enggak bos itu apa Mas? Maksudnya agak lunak kayak gabus gitu. Iya, gambus ya lama-lama habis Mas, ini menjadi kompos Mas. Oh lama-lama habis jadi kompos. Jadi kompos ini. Nah, ini udah tua. Ini udah tua Keluar ini. akar tunas. Iya. Kalau yang katak ya harus ya udah Durman itu ya Mas ya. Cuman ya yang penting agak kasar ya. Terus enggak lah
kelihatan banget mas dari yang protesan apa yang enggaknya mas. Kalau protesan kan ada luka lah pasti di bawahnya itu pasti ada luka lah. Kayak tengkorak itulah bolong. Iya. Kalau menurut panjenengan ini mending memilih bibit umbi atau katak? Kalau pemula ya mas ya, kalau saya kan pemula juga mas ya. Ya. Kalau pemula itu mendingan kalau daripada umbi mendingan katak mas. Katak. Katak. Kalau Pertimbangannya apa? pertimbangannya estimasi saya tuh kalau katak itu kan di tanah apapun kan bisa tumbuh. Kalau umbi tergantung dari kan umbi itu macam-macam dari misalnya ya dari tanah ini ke tanah ini kadang-kadang kan agak-agak susah mas pindahnya mas. Soalnya pertama di tanah yang gambus. Iya. Nah, terus kok dipindah ke tanah agak lengket ya. Mungkin umbi kurang cocok lah atau gimana ya, stres lah atau gimana kan. Oh iya. Kalau katak itu ya kalau memang benar katak emang enak mas. Jadi tetap tumbuh kalau katak itu di segala medan mas. Itu karena dia belum pernah ngerasain tanah. Oh iya. Itu saya gitu mas. Pertimbangannya seperti itu. Pertimbangannya seperti itu. Kalau umbi kan kayak gitu ya. Di tanah yang sana kok enak, tanah yang sini kurang enak kan. Jadi males tumbuh kayak gitu biasanya. Itu juga berdasarkan pengalaman ya mas ya. Iya, karena saya kan kadang-kadang kalau umbi itu kan ada yang umbi kayak kerdil lah mas ya. Ada yang umbi kerdil. Jadi umbi itu nggak bisa besar, pohonnya juga nggak bisa besar itu mas. Tetap kecil terus. Ada ya yang seperti itu. Ada yang ya? kerdil itu ya. Ya, Kalau katak kan ya kayak gitulah. Pokoknya istimewanya katak itu tunas banyak. Jadi segala tanah juga enak masuk lah. Masuk ya. Nah, yang penting perawatan lah ini. Perawatan. Kalau untuk penanamannya tadi kan kalau Mas Adi udah menyarankan bagi pemula ya kata aja enggak apa-apa kayak gitu. Kalau penanamannya Mas Adi, kalau yang pengalaman Mas Adi selama ini cara menanamannya bagaimana? Cara menanamnya saya simple mas. Simple ya? Iya, dari alam kita kembalikan ke alam. Pokoknya kayak gitu. Maksudnya gimana itu? Ya, kita kan porang ini kan dari alam ya sebenarnya porang ini kan hama zaman dulu ya. Hama Ya zaman Gulma. Gulma petani. Gulma petani. Terus. Porang ini nggak usah perawatan yang terlalu ekstrim lah. Kalau saya itu biasa-biasa saja. Pupuk ya sekedarnya pupuk kandang kayak gitu. Kalau menanam itu pas mengatur lahannya perlu dicangkul buat seperti apa? Kalau dicangkul tergantung lahannya mas. Kalau lahan datar takut tergenang air ya dikasih gundukan. Benar ya. Kalau yang agak pegunungan kan sistemnya kan mereng-mereng ya enggak dikasih gundukan juga enggak apa. Yang penting air bisa langsung hilang kan. Kalau yang datar kan harus kalau nggak pakai gundukan air menggenang ya takut rawan busuk lah. Oh gitu ya. Oh prinsipnya biar ini ya nggak busuk gitu ya. Kalau ininya kedalaman untuk menanam. Kedalaman untuk menanam porang itu ya nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu tipis mas. Kalau terlalu dalam akibatnya apa mas? Akibatnya bisa dimakan hama uret itu loh. Terus susah jebolnya kalau mata tunanya. Ini tanaman porang ini nggak usah terlalu dalam, kira-kira masuk aja, yang penting ketutup aja umbinya ini, tutup tanah. Kita 2 cm, 3 cm udah masuk lah. Nggak usah terlalu dalam, jengkal apa gimana tuh malah susah tumbuhnya. Oh ya. Oke, sip. Berarti untuk penanaman cara Mas Adi sudah ya. Kemudian perawatan ini Mas Adi. Nah, perawatannya perlu dipupuk atau gimana? Pemupukan itu ya kalau bisa ya dipupuk nggak masalah ya, namanya kayak ngasih makan lah. Kalau ngasih makan itu ya pupuknya nggak pupuk organik saya mas. Pupuk organik. Pupuk kandang saya mas. Pupuk kandang. Oh, malah bagus ya. Beli pupuk pabrikan ya juga mahal ya mas. Namanya petani pemula ya nyari yang enteng-enteng aja lah. Iya, benar. Pupuk kandang juga udah bagus kok. Biasanya pemupukan pas kapan? Waktu kapan? Pemupukan itu saya sebelum hujan itu mas.
Sebelum hujan. Iya, Tapi itu setelah ditanam atau Setelah ditanam, tumbuh kasih pupuk, sudah iya. tumbuh tunas. tumbuh tunas, lalu Daunnya sudah ini belum? daunnya udah mekar lah. Udah mekar, udah mekar, tumbuh daun ya. semua ya. Pemupukan saya ya pemupukan harus ada jarak lah antara batang sama pupuk itu. Kalau terlalu dekat apa nempel takutnya busuk, pebatangannya busuk kan. Heeh. Iya, kalau saya dikasih jarak Nah, misalnya misalnya ini Mas, kita di sana ada tanaman porang ini. udah Nah, ya. kuncuk ini ya Mas. Ya, Nah, ini kuncuk ini Mas. Ini pemupukan ini di sini lah Mas, jangan sampai nempel-nempel sini ya Mas ya. Oh, di jarak ya berarti agak ya. di jarak lah, dikelilingin juga nggak apa-apa. Yang penting nggak usah nyampe nempel lah. Takutnya kan pembusukan pada batang. Ya. Kalau jenengan pupuknya ini ditimbun tanah atau enggak? Enggak Mas, di Enggak. atasnya Mas malah Mas. Di atas. Di Oh, atasnya. enggak ditimbun ya. Iya biar kena hujan, nanti kan airnya ini Heeh. meresep ke dalam gitu loh Mas. Oh, gitu. Takutnya kalau ditimbun nanti kan malah jadi rawan buat itu loh. Busuk. Busuk buat Oh, ulet. iya. Uletnya kan suka kalau di dalam tanah itu. Ini kokopit Mas. Kokopit ini ya. Ya, bagus lah. Biasanya kalau untuk pemupukan porang itu berapa dalam satu musim? Bisa dipupuk berapa kali atau cukup sekali aja? Minimal ya 2 bulan sekali juga nggak apa-apa, tergantung perkembangannya lah. Terlalu banyak pupuk nanti juga kalau orang kebanyakan makan malah muntah nanti. Iya. Sedang-sedang saja lah Mas. Sedang-sedang saja ya. Nggak usah terlalu banyak gitu. Iya, iya. Kalau perawatannya perlu sebenarnya apa tanaman porang itu kadang kan tumbuh rumput kayak gitu perlu dicabuti rumputnya enggak atau gimana diwatun atau kalau orang Jawa? Kalau saya ya pribadi malah gulma itu saya biarkan saja kok Mas. Alasannya jenengan? Alasannya biar kelembapan tanah itu terjaga loh Mas. Aslinya itu. Kalau terlalu gundul ya, Heeh. nanti kelembapan tanahnya kurang, terus penyerapan airnya itu kan kurang lah Mas. Biar apa? Kelembapan tanah sama kalau kebanyakan air itu kan bisa diserap oleh gulma itu nantinya. Oh, Ya, yang penting iya, jangan iya. terlalu tinggi lah. Paling kalau paling kayak babatin aja nggak usah dicabutin. Nggak usah dicabutin. Lalu dibabat-babat aja. Monggo Ibu. Aku mboten. Mboten, monggo. Nggih. Oh, berarti rumput itu di sekitar apa pohon porang itu juga ada manfaatnya ya. Ada Manfaatnya yang manfaatnya. pertama bisa menjaga kelembapan gitu ya. Terus kalau misalnya ada air yang berlebih bisa diserap Bisa tumbuhan diserap itu. tumbuhan itu. Kemudian kalau misalnya ada gulmanya, airnya tidak mudah menguap ya. Menguap. Oh iya benar. Sama ini kan kadang wah harus bersih. Oke, sip.